Nah, ini menunjukkan bahwasanya ular memiliki hubungan yang sangat dekat dengan iblis. Karena kata Nabi, yang kamu lihat, dzaka arsy iblis. Yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis yang dibangun di atas air itu, di atas samudra. Jadi ularnya deket kolam. Tapi sini dekat sawah, Mbak. Dekat kebun atau rumah kosong. Ada di bawahnya ada sungai, Ustaz. Oh, ya mungkin dari situ. Dari situ ya? Tuh. Jauh ya? Jauh ya? Ini untuk tahu mana ini ular beneran atau mungkin ada yang penumpang gelapnya itu gimana, Ustaz? Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sobat MFOI dirahmati Allah dan sobat channelnya apa, Mas? Cerita untung. Oh, cerita untung ya. Yang semoga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami sedang berkunjung dan bersilaturahim langsung ke rumahnya Mas Ari Untung. Waduh. Ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau gibahin jin ini. Harusnya beliau mau ngawasin ya, saya malah. Justru di sini, ya aduh alhamdulillah nih Ustadz bisa bertandang ke rumah kami. Ini sepertinya memang kalau ya, bisa dipikir ya, ini keberkahan buat kita nih teman-teman ya. Aduh kapan-kapan sempat ke rumah ini, cakep ini kayaknya nih. Kadarullah ada kesempatan sekarang nih, waduh bisa tanya-tanya nih Ustadz. Waduh. Gimana Ustadz? Capek ke sini Ustadz? Alhamdulillah. Sampai tahu senang ini. Aduh. Tapi sebenarnya Ustadz, kalau saya langsung nanya saya jadi kapan nih? Oh, enggak apa-apa. Waduh. Ini kesempatan teman-teman, kebetulan mungkin jarang-jarang ketemu beliau nih, mau tanya ini. Dulu ya nih, di rumah ini nih dulu nih. Ini saya udah ceritain di vlognya beberapa teman-teman nih. Di Wisnu saya cerita. Di tempatnya Tia Aristia juga cerita ya kan mengenai dulu saya di depan ini ada kamar yang nggak pernah dipakai sama penghuni sebelumnya, adalah yang tinggal di sini omanya gitu. Kemudian Ustadz kalau malam intercom rumah itu nyala gitu. Saya nggak pernah tahu Ustadz, karena saya nggak pernah pas lagi nyala tuh, saya pas lagi nggak di rumah. Kalau saya keluar kota baru nyala gitu kan. Kesannya saya ngerjain kan gitu jadinya. Nah, dari ceritain itu nggak percaya. Suatu saat saya bener jam 3 pagi pas di rumah bunyi bener. Wah di bawah bunyi kan sepi-sepi gitu tiba-tiba bunyi gitu kan. Saya turun gitu kan. Ini mesti ada yang ngiseng nih kan. Siapa nih? Baru turun deket mati. Naik lagi, duduk bunyi lagi. Ini siapa sih turun? Pas dilihat tulisannya itu intercom kamar oma. Nah, teleponnya sama kamarnya mau beda sebelah. Saya lihat ya memang nggak ada orang. Dia memang dalamnya nggak ada telepon intercomnya. Dari situ saya masuk uzon. Saya pikir sebelah rumah dapat kabel telepon, colokin, ngerjain saya kalau malam gitu. Saya pikir gitu. Bahkan nggak boleh seuzon gitu saat. Nah itu loh. Saya cuma mau mau meyakinkan aja. Dulu itu sebenarnya memang kesalahan teknis. Atau memang ada sesuatu karena pas diangkat itu nggak ada bunyi tut atau nggak ada, tapi kosong. Tiba-tiba nggak berapa lama bunyi cetek tut kayak ada yang nutup gitu loh. Iya. Nah, iya aja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau kita bahas dari segi jinologi ya, ilmu perjinan itu memang mereka itu update Mas, masalah teknologi manusia. Kadang-kadang mereka juga merasuk ke seseorang, meneror melalui WhatsApp. Ini kalau langsung ke manusia ya. Kalau pengalaman kami di tim ketika lagi acara Ruguesen, kita kan ada Ruguesen di program untuk segmen untuk terapi online atau konsultasi online setiap Selasa dan Ahad malam. Itu internet yang tadinya bagus, tiba-tiba langsung jelek. Nggak bisa buat siaran. Itu internet sering banget. Bahkan pernah waktu kita lagi ngeliput suatu tombak yang disakralkan, baterai udah kita dicas full keadaannya, itu nggak ada 5 menit ya. Nggak ada 5 menit langsung habis. Ininya, baterainya itu? Iya, terserap. Wallahu a'lam itu kenapa seperti itu keadaannya. Tapi kalau lagi liputan biasa, ya aman-aman aja.
kalau yang kasusnya nggak terlalu berat gitu. Jadi memang mereka sering sekali mengganggu di barang-barang elektronik, di internet, di jaringan. Saya pernah waktu almarhum Ustadz saya masih hidup, masih sehat, saya lagi konsultasi masalah pasien. Parah memang gangguannya dan lumayan unik gangguannya. Itu ketika saya telepon, saya sama Ustadz saya, dengar desisan ular. Ustadz saya dengar, saya pun dengar desisan ular betul-betul jelas. Dan ya kelihatan kalau apa lagi telepon itu. Jadi itu berkali-kali terjadi kalau memang ada beberapa kasus-kasus gangguan yang lumayan parah. Di zaman Nabi SAW pun mereka itu bisa mengganggu untuk membakar rumah kaum muslimin. Caranya ya dengan mengendalikan tikus. Tikusnya dirasuk, kemudian tikus itu nanti narik-narik sumbu. Api kan zaman dulu lampu nggak seperti kita ya, zaman sekarang ini. Ditarik-tarik sampai akhirnya kebakar. Ya. Jadi mereka bisa ganggu dari segala hal. Ya dirasuk tikusnya biar kemudian jadi narikin sumbu. Pakai bodinya bodi tikus untuk bodi tikus. Ditarik, dituntun supaya tikus itu bisa mencelakakan manusia. Nah, kalau misal ini kalau bahas dari sisi lain ya, Mas. Di Indonesia kan banyak yang namanya ilmu-ilmu sihir tuh. Ada santet, teluh, tenung, gendam, dan lain sebagainya ya. Di kasus-kasus teluh itu kadang-kadang para penyihirnya, dukunnya itu ngirim hewan-hewan untuk dijadikan mata-mata atau dijadikan alat teror untuk menghantarkan media sihir itu ke rumah seseorang. Oh, bisa gitu? Maka kadang-kadang kalau orang zaman dulu melihat ada kejadian janggal, tiba-tiba orang langsung meninggal, tiba-tiba di bawah kasurnya ada kelabang, ada kalajengking, itu memang nyata. Dulu kakek saya pernah itu, tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Nah, oh, berarti kayak di film itu kan kadang-kadang kalau lagi ada apa gitu ada binatang juga gitu, itu bener? Bener. Seringnya itu tokek, cicak. Gitu. Kalau anak saya dulu pernah lagi bayi tuh, pas diangkat ada ular hitam melingkar, nggak ada warnanya sama sekali, pekat gitu. Coba gelibet aja di situ. Kemungkinan besar, apalagi ular. Kalau kata Nabi SAW, al-hayyatu mushul jin. Kama musikhotil qiradatu wal khanazir min Bani Israel. Ular itu jelmaannya jin, sebagaimana jelmaan babi dan kera yang diserupakan oleh sebagian Bani Israel. Bentuk Bani Israel yang durhaka kan, yang melampaui batas, dirubah wujudnya jadi babi dan kera. Tapi kalau bangsa jin, kebanyakan dari mereka jadi ular. Karena mungkin mudah ya. Aduh, kemarin saya lagi banyak ular juga nih, Ustaz. Jadi baru inget kita. Malah ini, Mas, kalau dalam hadis lain ya, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ada zaman Rasulullah SAW, ada seorang anak indigo lah kalau zaman sekarang ya. Namanya Sofi ibnu Sayyad. Jadi Sofi ibnu Sayyad ini terkenal, dia itu orang yang pandai meramal, pandai membaca pikiran orang lain. Sampai-sampai karena besarnya fitnah Sofi ibnu Sayyad, langsung didatangi sama Rasul, dites, diuji. Apa yang kamu lihat? Ini aro arsan alal ma haulahul hayat. Aku melihat ada singgasana yang terbangun di atas air, di atas lautan, dan di sekelilingnya ada ular-ular. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ular memiliki hubungan yang sangat dekat dengan iblis. Karena kata Nabi, yang kamu lihat, dzaka arsu iblis. Yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis, yang dibangun di atas air itu, di atas samudra. Jadi ularnya deket kolam. Tapi sini dekat sawah, Mbak. Dekat kebun atau rumah kosong. Ada ini. Di bawahnya ada sungai, Ustaz. Oh ya, mungkin dari situ. Dari situ ya. Jauh ya? Jauh ya? Untuk tahu mana ini ular beneran atau mungkin ada yang penumpang gelapnya itu gimana, Ustaz? Kalau sunnah Nabi, karena zaman dulu pernah ada pemuda Ansor ikut perang Khandaq, dia baru nikah, Mas. Akhirnya izin ke Nabi mau nengok istrinya, diizinkan sama Nabi, tapi disuruh bawa senjata, khawatir ada musuh yang mengintai. Barang sampai rumah, lihat ternyata istrinya udah ada di depan rumah. Kan cemburu tuh, ada apa ini? Kok keluar rumah tanpa seizinku?
diarahkan tombaknya. Bentar, ulangi Pak. Oh ini suara. Lagi menarik nih padahal. Ulangi ya. Kemudian tombaknya diarahkan ke arah istrinya. Kenapa kamu keluar? Bahasa mudahnya, kamu jangan cemburu dulu. Silahkan Mas lihat apa yang ada di dalam. Apa yang buat aku keluar. Ternyata pas dilihat, di kasurnya itu ada ular besar melingkar warna hitam pekat itu Mas. Persis itu. Hitam pekat. Karena khawatir dan panik, ditombak langsung itu ularnya. Sampai mati ularnya. Ditancapkan tombaknya ke tanah, ularnya masih menggeliat dan pemuda itu juga ikut meninggal. Loh kok? Dibunuh sama keluarganya di Kisos. Saat kabar itu sampai kepada Nabi, Nabi mengabarkan, ya, istaghfiru li sahibikum hadza. Mintalah ampunan pada Allah untuk sahabat kalian ini. Fa inna bil madinati jinnun qad aslamu. Karena di Madinah ada sekelompok jin yang sudah masuk Islam. Kalau kalian melihat penampakan mereka, izinkan dulu 3 hari. Itu riwayat Imam Muslim. Kalau dalam riwayat lain disuruh menggertak 3 kali. Kalau pergi berarti itu mungkin jin Muslim. Kalau tidak pergi, entah itu ular beneran atau setan, boleh dibunuh. Kalau 3 hari kan kita panik lama. Nih. Jangan-jangan nanti nyaplok penduduk rumah, penghuni rumah kan bahaya. Tapi benar-benar pekat bener nggak ada motif, nggak ada apa gitu, udah licin, pekat aja gitu ngelingker. Wah, mirip-mirip tuh. Mungkin jin Muslim yang ikut Mas Untung Mas Hari. Mudah-mudahan. Tapi kita nggak bunuh saat kita usir aja itu. Ya lebih baik diusir. Kalau dibunuh resiko. Kalau dalam kitab Al-Isobahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah ada itu zaman dulu orang yang bunuh penyerupaan jin, tapi wujudnya wujud ular berbisa. Akhirnya dia diculik, dibawa ke alam jin, dihakimi. Ini memang banyak ya periwayatan manusia itu diculik ke alam mereka, ini bukan khurafat, bukan takhayul, memang benar-benar ada. Sahabat Nabi juga pernah ada yang masuk ke sana, Mas. Pas diadili di alamnya, kodinya tanya, hakimnya tanya, ular yang kamu bunuh, jin yang kamu bunuh wujudnya apa? Wujudnya ular yang ganas, yang berbisa. Akhirnya dilepaskan. Kamu tidak salah, karena Nabi sudah memberikan keterangan kalau mau di alam manusia jangan merubah wujud menjadi wujud ular yang mengerikan. Jadi akhirnya pemuda ini nggak jadi dikisos, dibalikan. Itu dalam kitab Al-Isobah seperti itu. Karena dalam riwayat lain dikatakan 2 ular yang boleh langsung dibunuh, Mas. Dutufyatain ular yang punya 2 corak hitam putih itu kan berbisa itu. Sama ular aptar. Ular aptar itu kalau bahasa kita mungkin ular derik, ular viper. Yang kuntum gitu ya. Itu kan bahaya sekali karena kata Nabi, kedua ular ini bisanya bisa membutakan mata atau menggugurkan janin. Jadi kalau kita kiaskan, segala ular yang bentuknya itu berbisa boleh langsung dibunuh. Termasuk kobra misalnya. Itu kan bahaya. Jadi nggak perlu diizinkan 3 hari atau dikertak dulu. Nanti perlu dipatok, bahaya. Tapi yang king cobra itu kan nggak ada motif, itu hitam juga tuh. Betul. Kok saya merinding ya ininya? Kalau yang dimaksud itu biasanya jin Muslim sukanya wujud ular hitam yang nggak berbisa. Pokoknya yang nggak membahayakan. Tapi kenapa harus ular aja? Ular. Kenapa pilihnya ular gitu? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dijelaskan Nabi. Kalau dalam riwayat lain ya, Mas, dijelaskan jin punya 3 jenis. Jenis yang punya sayap melayang-layang di udara. Ya. Ini kalau orang Melayu sering bilangnya angin merah atau rihul ahmar. Nah, itu kalau masuk ke manusia bikin orang itu sebah, bikin orang kayak masuk angin, lemas, lesu, nggak semangat kerja, linglung. Ada yang bentuknya ular dan anjing atau kalajengking, ya pokoknya 3 ini, ular, anjing atau kalajengking. Yang ketiga jenis yang menetap atau berpindah-pindah. Ada 3 jenis. Nah, ular ini salah satu jelmaan dari mereka atau wujudnya mereka seperti itu. Gimana nentuin yang ular beneran namanya ada kertak aja. Nggak mungkin kita tunggu dulu, catek. Oh, berbisa tuh. Ular dong. Dicatok. Waduh. Tapi bagi orang Indonesia kebanyakan ular itu disangka berbisa semua tuh, Zat. Iya. Ya, bayangannya nggak ada ular yang nggak berbahaya semua, Zat. Waduh, tuh.
Berarti tapi kita nggak semua binatang tuh harus langsung dibunuh ya berarti? Iya. Kalau ular ya demikian. Kata dah, kamu pergi, kalau enggak saya bunuh. Kalau dalam kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, itu ada lafadznya. Unsidukum bil ahdi ladzi akhadha alaikum Sulaiman ibn Dawud, alla tu'duna wa la tudhiru lana. Atau pakai bahasa Indonesia. Aku menyeru kepada engkau dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, supaya kalian tidak mengganggu kami atau menampakkan diri pada kami. Itu kalau misal digertak pakai kalimat itu 3 kali kok masih di situ, dibunuh nggak apa-apa. Nanti kayaknya mesti catat doanya Tat ya. Siap. Ya, mesti tahu juga. Ada di sini. Ada di sini, ada. Yang mana Tat? Yang ini apa? Yang ini? Yang merah. Yang ini. Sat. Nah, ini dia nih. Tujuannya apa sebenarnya? Mereka itu ada di sekitar itu tujuannya apa? Kita alam syahadah ya, alam yang nyata seperti ini kan terbagi dengan dimensi lain. Yes, dan mereka, kata Nabi SAW, senantiasa menghadiri di setiap aktivitas manusia. Kita makan, mereka ikut hadir. Sampai ke urusan privasi antara suami dengan istri, mereka ikut hadir. Di kamar mandi ikut hadir. Jadi ya mereka tujuannya untuk bersenang-senang dan sia-sia saja. Kalau yang misal dia itu yang jin yang fasik, pengikut-pengikutnya iblis, ya tujuan mereka sama seperti bosnya. Gimana caranya mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan bakar di neraka. Ya Allah. Dari bangsa manusia. Lah, mereka dapat kenikmatan apa dengan itu ya? Kebanggaan tersendiri. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, setiap harinya iblis selalu menyebarkan seluruh tentara-tentaranya ke seluruh penjuru muka bumi. Nah, ini yang paling tinggi kedudukannya, dapat trofi gitu ya. Itu setan yang bisa menceraikan suami dengan istrinya. Oh, itu malah? Udur, ya. Bukan bikin murtad atau apa gitu, bukan? Tidak, nikmat syaitan anta katanya. Kalau berhasil menceraikan suami dengan istri. Bahkan tingkatan sihir yang lumayan parah, dan ini menjadi tingkatan tujuan sihir yang terupgrade zaman-zaman Babilonia, zaman Raja Nebukadnezar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dijelaskan, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka para tukang sihir mempelajari dari Harut dan Marut ilmu sihir yang gunanya itu untuk menceraikan suami dengan istri. Nah ini jahat sekali Mas. Saya pikir malah urusannya yang lain kan misalnya politik atau perebutan kekuasaan itu lebih penting. Ini malah itu suami istri ya? Dari suami istri yang nggak harmonis bisa ke masalah yang lebih besar. Ya termasuk ke politik, ke kemurtadan. Berapa banyak orang-orang yang stres karena ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, akhirnya murtad. Benar. Akhirnya mencuri, akhirnya korupsi karena istrinya menuntut banyak hal itu kan, akhirnya korupsi kan. Iya, Merampok dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin akhirnya jadi futur, Ustaz ya. Ada juga yang mungkin ya bunuh diri kan. Nah, itu waliyadzubillah. Ada yang buka hijab gitu. Bisa jadi, waduh, Masya Allah. Benar juga ya korelasinya. Moga, Ustaz. Maaf. Ya, Ustaz, senyum. Alhamdulillah, mudah-mudahan aman. Aman. Jangan senyum. Jangan senyum dulu. Interpretasinya kemana-mana. Moga, Ustaz. Maaf. Ya, Ustaz, senyum. Alhamdulillah, mudah-mudahan aman. Jangan senyum. Jangan senyum dulu. Interpretasinya kemana-mana. Aduh. Ini banyak koneksi yang tentunya juga mungkin kita nggak sadar bahwa polanya kita pikir itu pola-pola yang nggak lazim ya. Ini justru kita dapat insight lagi. Nah ini cara mengetahui apakah orang itu mungkin kelihatannya wajar tapi udah ada yang di dalam.
Caranya. Gimana ya? Cara mendeteksinya gitu. Boleh lihat. Saya, aduh. Tak pikir caranya ngasih tahu. Orangnya tipenya begini nih. Tipenya kalau tipe. Ya udah nanti online aja. Oke, sekalian ya, kita cek. Bismillah ya Allah, clean ya Allah. Bismillah. Kok jadi bingung kita? Aduh. Saya pikir Ustaz mau bilang, caranya, tandanya tuh ada kelihatan ini. Nanti kita gitu. bahas tandanya. Sekalian praktek boleh, Mas. Pas bilang mana tangan? Bismillah. Keluar semua, keluar. Moga, Ustaz. Maaf. Ya, senyum. Alhamdulillah, mudah-mudahan aman. Jangan senyum. Jangan senyum dulu. Saya interpretasinya kemana-mana. Kalau Bapak asli mana? Tegal. Bapak Tegal. Oh. Ini indikasi kuat ini, Mas. Mungkin di Indonesia kan ada ilmu asihan ya, atau ilmu mahabbah. Turunannya ada lagi yang namanya pelet. Pelet itu kan ya sebenarnya kan istilah, kalau di Banyuwangi pelet itu kayu untuk nggaet burung supaya terjebak. Nah, santet, mesisan kantet atau mesisan bentet. Mesisan kantet supaya lengket sekalian, mesisan bentet supaya retak sekalian atau hancur sekalian. Makna santet ini sendiri ada banyak hal, ada untuk mahabbah, untuk menghancurkan atau untuk membuat sakit orang. Nah, kalau yang tadi saya lihat maaf ya. Gak apa-apa, Sat. Hajar aja, Sat. Biar tahu sekalian. Memang ada yang wallahu a'lam bishawab, nanti bisa kita cek lebih lanjut. Ini untuk diagnosa awal bisa kita lihat dari tangan. Ada yang memang ngikutin mungkin ke Mas Ari. Lumayan lama sih. Kalau indikasi kuat justru mengarah ke terahnya ayah, wallahu a'lam. Iya. Tapi ibu juga ada. Kalau untuk kewibawaan dan ininya ke ayah lebihnya. Ini kan ada iya, jin leluhur ya namanya, dari terah genetik loh maksudnya. Bapak saya dulu di Tegal tuh mantri dia. Mantri zaman penjajahan. Gitu. Tapi nggak tahu apa itu. Mas pinter ngobati juga. Apa? Pinter ngobati juga. Bukan mantri pengobatan, bukan. Apa kayak demang gitu loh, kayak apa demang. Gitu. Intinya ada yang ikut. Udah lama. Efeknya macam-macam ini. Pernah punya migrain nggak? Iya, kadang-kadang. Pusing ya, pusing. Kayak vertigo. Kalau bapak saya vertigo. Kalau Masnya? Bapak saya vertigo. Kalau saya tuh pusing-pusing aja kayak berat. Kayak berat ya? Gimana beratnya? Saya pikir berat karena kacamata kali. Saya pikir gitu, karena kan, aduh. Ya bisa jadi memang dari kacamata. Karena kacamata kali gitu. Tapi nggak tahu, kalau vertigo memang bapak sakitnya vertigo berat. Kalau yang seperti ini, misal Mas ke tempat angker itu cepat ngeresepnya. Karena ada magnet tersendiri. Jadi pusarannya lebih kencang. Biasanya pertama kali organ yang mudah mendeteksi itu di sini. Kata Nabi SAW, ini kofiatur ra's ya. Tempat ikatan-ikatan setan yang 3 ikatan itu ketika malam. Kalau bangun malam 1 ikatan lepas. Wudhu 2 ikatan lepas. Sholat semua ikatannya lepas. Mereka ini ikatnya di situ. Fa asbahat thayyiban nafas. Nah, nasiton thayyiban nafas. Kalau biasa bangun malam jadi rajin, penuh apa istilahnya semangat dan jiwa yang baik. Tapi kalau enggak akan lesu dan juga bertabiat jiwa yang buruk. Nah, itu dari hadis seperti itu. Kalau penjelasan masalah ini kofiatur ra's yang menjadi titik sentral jin di dalam tubuh. Nah, itu hubungannya nanti juga sama otak dan terapi sujud sama ruku. Dijelaskan juga sama Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Nanti ada di buku yang ini, Mas. Ini ya. Ini yang biru. Jadi baca aja nih. Jadi kalau jin itu masuk, pertama kali yang mereka tuju itu otak. Otak manusia.
Dan kalau enggak di daerah sini, di tulang lumbal, di pinggang. Itu yang jadikan orang kalau diganggu sering sininya sakit, terus sakit kepala bertahun-tahun. Ini bukan karena sebab medis ya, udah diperiksakan ke para ahli medis, tapi tidak terdiagnosa sama sekali. Nah, itu biasanya ya memang karena ulahnya dari mereka. Dijelaskan juga banyak dari kitab-kitab ulama, hubungan antara gangguan jin dengan penyakit fisik itu memang nyata. Benar-benar ada. Di zaman Nabi ada yang namanya ta'un. Ta'un kata Nabi adalah waghzu min a'daikum minal jin. Tusukan dari musuh kalian dari bangsa jin. Dan yang namanya waghzu, kalau dalam bahasa Arab, yang namanya menekan kan ada ta'nu dan waghzu. Kalau at-ta'nu itu menekan dari luar ke dalam. Tapi kalau waghzu, dia ngerasuk dulu, menekan dari dalam keluar. Akhirnya menjadikan benjolan-benjolan. Orang yang diganggu jin biasanya banyak ditemukan benjolan yang terus-menerus muncul walaupun sudah dioperasi. Bisa itu kanker, tumor, atau yang selainnya. Oh, kanker tumor itu ada termasuk pengaruhnya juga? Ya, di sebagian kitab-kitab ulama, sebagian besar kitab-kitab ulama yang bahas masalah ruqyah dan pengobatan jin dan sihir, kanker atau dalam bahasa Arab disebut sarton, itu dimasukkan ke dalam bahasan ini, Mas. Waduh, berarti bener ya. Jin itu masuknya dari mana aja sih, Ustaz? Kita makan gitu bisa ikut masuk gak? Bisa ikut masuk. Ketika nguap ada masuk mereka. Bisa masuk. Nguap tapi nggak ditutup? Iya. Kalau kita pakai masker, Ustaz? Itu nggak perlu ditutup. Udah ketutup sini. Oh, dia masuk lewat udara gitu juga? Bisa lewat udara, bisa lewat sini pokoknya yang paling sering. Nah, caranya gimana, Ustaz? Menghilangkan, itu kan ada kayak semacam ini, korelasi itu. Kalau ke tempat-tempat seperti itu ada kayak semacam tanda apa perasaan yang ada di Mas sini. pernah nggak? Pernah, jujur. Apa rasanya? Waktu kayak rep-repan tapi dalam keadaan melek. Iya itu. Iya rasanya gitu. Itu orang kesurupan kayak gitu keadaannya. Tapi Nah, saya sadar jadi kadang-kadang saya itu misalnya gini. Ada tempat yang bagaimana gitu ya. Gelap terus kayak kayaknya ada sesuatu nih, ada perasaan gitu, baru ngek gitu. Kayaknya ada sesuatu nih. Terus saya malah gini. Wah lo, gitu. Mana sini? Kok malah gitu. kepekaan Mas Ari memang lumayan. Kalau misal, ya karena ada sesuatu yang ikut itu jadi malah membuka. Membuka apa? Bukan membuka, apa istilahnya? Menarik jin-jin yang ada di sekitarnya itu untuk masuk. Karena mereka punya sinyal-sinyal tersendiri. Oh, ini orang punya aroma khusus. Dalam artian aroma di sini dari ini loh, dari sesuatu yang memang sudah apa ya bahasanya ya, menurun atau menitis. Cara ngilanginnya gimana, Sat? Hilangin sekalian deh, Sat. Gimana sih? Sini saya Ruga. Nggak bakal gimana tenang. Ini teman-teman, Mas Ari insya Allah nggak sampai yang kesurupan gimana karena pertama beliau sering ikut kajian. Ini sudah jadi bekal. Oh begitu. Bekal utama banget, Mas. Bekal yang sangat bagus. Walaupun jadi, misalnya kita denger YouTube juga gitu, pengaruh. Denger YouTube, kajian, melalui YouTube itu sangat pengaruh. Jadi ngaji pengaruh ngaji. Oh sangat pengaruh. Oh. Sangat pengaruh itu. Jadi apalagi surat Al-Baqarah ya. Kalau misal di sini ada keangkeran yang pernah terjadi yang disunahkan oleh Nabi SAW, tinggal tinggal dibacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 286. 2,5 juz saja. Waktu itu waktu saya paling nggak enak itu saya tidur sampai ini kuping saya ini kuping. Rasanya gimana, Mas? Nyenyak saat itu. Oh, alhamdulillah. Wah, tapi baca perjalanan gusar di hari itu tuh, yang gusar. Ini ya kayak deg-degan tapi nggak tahu apa, keringet dingin. Ini masalahnya kenapa? Apa gara-gara tadi yang banyak lagi syuting ada yang kasus-kasus tadi itu, saya pulang duluan kan, kayaknya rasa nggak enak. Terus nggak bisa tidur. Ya. Kedeg-deg gitu kan? Itu tandanya. Tanda mereka ngikut itu. Saya taruh ini Al-Baqarah di kuping. Udah saya tidur begini. Alhamdulillah sih maksudnya. Iya. Untungnya Al-Baqarah. Kalau misal seperti itu dibawa yang lainnya, wah itu bisa malah ngerasuk betulan. Jadi kesurupan kan ada 4 jenis, Mas. Ada yang total. Total ini kayak orang-orang itu yang istilahnya sukmanya hilang. Astagfirullah. Ya kan manusia ada roh hakiki, ruhul hayah. Kalau ini keluar meninggal.
Ada ruh ya? Ada sampai meninggal, Ustaz? Iya, maksudnya keadaan ruh manusia menurut para ulama yang nafsirkan surat Az-Zumar ayat 42, manusia punya dua ruh, ruhul hayah, dia ruh hidup. Kalau ini keluar, dicabut, meninggal. Ada ruhul yaksoh. Ruhul yaksoh ini ruh kesadaran. Dia akan keluar kalau manusia dalam keadaan tidur atau pingsan. Nah ini kalau yang kesurupannya kuli, jin kadang main di sini Mas, diambil sama para penyihir, ditahan di suatu tempat, sehingga dia jadi kayak orang gila, karena kosong badannya itu, nggak ada. Kalau bahasa kita sukma ya, bahasa kita, istilah di Indonesia namanya sukma. Ustaz, jadi kalau kita lihat orang gila, itu bisa jadi begitu? Bisa jadi, karena tumbal ini bener-bener ada ini. Saya tanpa menyebutkan nama orangnya, ada teman saya yang orang tuanya pengusaha sukses gitu, tapi anaknya fisiknya, maksudnya orang tuanya tuh sukses ya, maksudnya bentuknya juga memang terawat gitu. Anaknya satu ini beda sekali gitu. Fisiknya beda, bentuknya beda, terus apa namanya, nauzubillah min dzalik ya, misalnya betul-betul gitu. Ya, kalau di Klaten, nah itu yang tentang pesugihan bulus jimbung, orang yang habis melakukan pesugihan di situ badannya jadi ini, belang bentong, apa namanya, totol-totol itu loh. Ya persis kayak kura-kura yang yang diharap-harapkan rezekinya dari mereka. Kenapa Ustaz ya? Kenapa mereka rela untuk mengorbankan anaknya gitu? Kadang nggak tahu Mas kayak gitu. Oh nggak tahu ya? Ada yang paham, ada yang nggak paham juga. Dan itu akadnya kadang cuma sederhana banget. Akad pesugihan kayak gitu. Berakad dengan itu, berakad dengan jin aja nih, dengan iblis gitu. Kan ada calonnya Mas. Itu harus sama manusia itu, harus sama manusia yang paham, dukun lah, juru kuncinya misalnya. Kalau sendiri ya nggak bisa, harus ada juru kunci. Yang terkenal di Jawa kan ada pesugihan yang paling ini ya, top class-nya itu, apa? Nyi Blorong. Itu bukannya legenda aja tuh Ustaz? Legenda Nyi Blorong ini laki-laki harusnya, Kiai Blorong. Bukan nyai, aslinya itu ada di Risalah Pelebur, di buku saya yang merah ini. Promosi lah gitu ya. Ini bukunya masih dibaca kali ya. Itu ada semua Mas di sini tentang mitologi di tanah Jawa ini. Aduh Ustaz, datang ke sini bikin deg-degan. Terus Ustaz, gimana Ustaz? Itu nanti lompat Nyi Blorong itu Ustaz? Ada buto ijo. Buto ijo itu aslinya justru malah kayak ular ijo itu. Kalau selama ini buto ijo kan digambarkan buta gitu ya. Iya. Kalau yang menurut orang-orang lama mbah-mbah dulu itu bentuknya justru ular, tapi kepalanya kepala yang menyeramkan lah. Kepala manusia tapi yang kayak monster gitu. Menurut mereka. Nah ini tumbalnya biasanya tumbal nyawa. Nah ada lagi yang namanya pesugihan kandang bubrah. Ini terkenal di daerah Wonogiri. Jadi yang melakukan pesugihan kandang bubrah ini setiap tahun lah ya, itu rumah direnovasi terus, nggak ada habisnya Mas, direnovasi terus seperti itu. Kepengen renov terus gitu? Anda syaratnya harus di ini. Oh itu syarat? Kandang bubrah, namanya kandang bubrah itu kan berarti di rehab ya. Alasannya dibongkar. apa? Nggak tahu tuh. Ya untuk berlebih-lebihan dalam harta kan. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Berserikatlah kamu, wahai iblis, dengan harta dan juga anak-anak mereka. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadir itu teman-temannya setan. Nah, setiap tahun, setiap bulan misalnya, setiap berapa bulan sekali rumah dirubah-rubah terus kan mengeluarkan biaya terus. Itu ini ya malah apa namanya, malah jadi salah satu dari tanda itu ya, kandang bubrah itu. Iya. Nah, tapi kan berarti kan syaratnya harus bikin kandang bubrah. Berarti emang dapatnya apa dia? Ya harta, memang itu kan pesugihan. Jadi harta yang mereka sudah bantu kumpulkan dari para jin ini digunakan untuk merenovasi. Ya sebenarnya rezeki yang sudah juga Allah tetapkan ya segitu aja. Ya. Ada yang namanya dulu jin yang namanya mentek kalau di Jawa itu. Berpasangan ya Mas. Itu biasanya untuk memindah hasil panen dari tetangganya, sawah tetangga, untuk dipindahkan ke sawah orang yang memelihara mentek ini. Ada tuyul juga. Kemarin kita waktu ke Jogja Mas, kita berkunjung ke
Gunung Suru. Itu katanya istananya tuyul di tanah Jawa. Di Jogja lah, di Jogja. Ustaz ke situ. Nah, kita ke situ kemarin. Malah datang ke tempat-tempat orang dapat wisata, nih orang dapat Ini wisata apa ya? Nah, saya penasaran sama yang tadi, Ustaz. Masalah roh tadi. Belum selesai itu tadi. Ya. Ada yang roh yang apa tadi? Yang lepas. Yang lepas. Nah, lepas. Berikutnya tadi kalau ruhul hayah berarti ruh kehidupan. Kalau ini malaikat maut yang menyebutnya ruhul hayah ini. Kalau ini lepas ya meninggal manusia. Tapi kalau ruhul yaksoh yang dilepas, dia masih tetap hidup tapi tidak sadar. Orang gila gitu ya. Karena yaksoh kan artinya sadar. Yaksoh. Terjaga. Yaksoh itu artinya. Itu dua itu aja tuh. Ya, cuma dua ini. Nah, saya misalnya ada yang ikut nih, cara ngelepasnya Mas? Pertama ya dengan apa ya? Dengan memaksimalkan kesadaran, Mas. Di setiap kesadaran diri selaku seorang hamba. Jadi bukan autopilot kita itu. Sholat asal sholat, tapi itu nggak tahu maknanya apaan itu kan. Kemudian kerja asal kerja misalnya, padahal kalau kita bisa memaknai makna kehidupan ini semuanya ibadah. Termasuk ngelihat apa misalnya, ngelihat pohon yang sedang berbuah, ada zikirnya kan ibadah lagi. Memikirkan betapa Allah memberikan banyak rezeki, hanya cuma ngelihat buah aja. Di zaman Rasul SAW ngelihat bulan purnama aja jadi ibadah dan pendidikan. Rasul mengajarkan pada para sahabat, besok kalian melihat Tuhan kalian di surga sebagaimana kalian melihat bulan purnama, bulan di malam purnama ini. Ini hadis riwayatnya Bukhari. Dan nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan supaya mereka itu lepas. Dan tentu dengan apa ya, bersahabat betul dengan Al-Quran. Iya, untuk mereka yang nggak tahu cara meruqyah diri gitu kan. Tapi kalau ngeruqyah misalnya gitu, kalau ngomong Ustaz terus mana sini saya nggak berani. Gini Ustaz, kalau kita nih misalnya nggak kayak perasaan nggak enak Ustaz, apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Apa yang kita bisa lakuin? Kalau nggak enak ya di tempat angker bacanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Misal Mas kan sering keluar kota tuh atau keluar negeri, pas pertama kali nginjakan kaki di tempat tersebut ada doanya yang disunahkan Nabi. Lumayan panjang nih. Tapi nanti bisa di ini ya. Nanti saya minta catatannya saat kita kirim. Doanya Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna. Ya Allah, wahai Tuhan penguasa 7 lapis langit beserta apa yang dinaungi olehnya. Wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna. Tuhan yang menguasai 7 lapis bumi beserta apa yang dikandung olehnya. Wa rabbar riyahi wa ma daraina. Dan Tuhan penguasa angin beserta apa yang dihembuskan olehnya. Wa rabbas syayatini wa ma adlalna. Tuhan yang menguasai setan beserta apa-apa yang disesatkan olehnya. Allahumma inni as'aluka khairu hadhil qaryah wa khairu ahliha wa khairu ma fiha. Ya Allah, aku mohon kebaikan pada negeri ini atau kampung ini atau kota ini, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan penduduk-penduduknya. Wa a'udzubika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan aku mohon kepadamu wahai Allah dari mohon perlindungan dari keburukan desa ini atau kota ini, keburukan penduduknya dan keburukan yang ada padanya. Jadi insya Allah itu akan terhindar dari yang namanya copet, garong, begal, termasuk jenis sihir atau jin yang ada di tempat itu. Yang bisa catat ini kayaknya nih, teman-teman. Ya, kalau yang simpel yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali kalau pas lagi ada hal-hal yang nggak enak. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang baca kalimat tadi di suatu tempat maka akan Allah jaga. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa untuk mencelakainya. Dari pertama kali dia menginjakan kaki di tempat itu sampai dia keluar. Nah, ini kalau ada orang yang mau camping misalnya ya, atau lagi explore ke tempat mistik, baca ini. Ke tempat mistis gitu. Insya Allah nggak akan ada. Sama nggak Ustaz? Saya tuh kalau lagi tidur sering rep-repan. Nah itu kayak kita rukyah. Kalau di rukyah tuh muka jadi jelek gitu nggak Ustaz? Justru lebih ganteng. Oh tanya itu Mas.
Rata-rata pasien habis diruqyah lebih glowing ya. Ruqyah ini juga tambah glowing nggak? Aduh. Rasanya apa saat kalau itu? Tenang. Tenang. Kalau kita prinsipnya orang di ruqyah itu jangan sampai kesurupan malah. Kalau sampai kesurupan memang yang ada di beberapa konten di YouTube kami kan banyak yang sampai reaksi, Mas. Tapi itu kan kasus-kasus yang memang sudah sangat parah gangguannya. Kalau yang kasus umum justru kebanyakannya enggak sampai seperti itu. Nggak sampai muntah juga karena yang namanya pengeluaran itu nggak mesti muntah. Bisa lewat air seni, lewat keringat, lewat angin yang tiba-tiba keluar dari ujung-ujung jari jemari atau yang semisal. Saya udah mau kebelet pipis Ustaz. Ini sudah teruqyah seperti. Berusaha menghindar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Bisa begitu ya tadi. Bisa ain masuk bisa. Tapi kalau yang ini bukan karena ain. Tapi memang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Bisa begitu ya tadi. Bisa ain masuk bisa. Tapi kalau yang ini bukan karena ain. Tapi memang Siap, Ustaz. Silakan, Ustaz. Kalau mau dibacain, Ustaz. sini saya bacakan. Tenang aja, nggak kenapa-napa. Hadap sana, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أفما شرح الله صدره للإسلام فويل للقاسية قلوبهم أولئك في ضلال الله نزل أحسن الحديث تقشعر ثم تلين جلودهم ذلك هدى الله يهدي
ثم تلين وقل المؤمنات ذلك هدى الله ومن يضلل الله فما بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. Assalamualaikum warahmatullahi Mas, ya. Ngantuk. Jadi ngantuk ya? Ngaruh itu, Tat? Ngantuk kan? Tidur abis ini. Kok jadi ngantuk ya? Reaksi ruqyah sesungguhnya begini. Ketika Al-Quran dibacakan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 23. Ya, Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, serupa mutu ayatnya lagi diulang-ulang. Maksudnya Fatihah ini ya. Bergetarlah kulit orang yang takut pada Tuhannya. Ini menandakan insya Allah ketakwaan Mas Ari yang sudah mulai meningkat. Masa bisa tambah meningkat, betul. Tapi ini kok tiba-tiba jadi kayak diajak tidur, tahan-tahan tadi itu. Ya. Ya kan ayat itu mengatakan, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Setelah getar, tadi merinding kan. Kemudian menjadi tenang hati dan kulit orang karena ingat pada Tuhannya. Ngantuknya ngantuk berat. Bisa begitu ya tadi? Bisa ain, masuk bisa. Tapi kalau yang ini bukan karena ain. Tapi memang insya Allah faktor reaksi tubuh dan hati ketika dibacakan ayat Quran ya memang rileks ya? Rileks, ngantuk. Ayem apa ya? Bahasa ayem. Tapi nggak ada yang bahaya kan, Sat? Nggak ada, Sat? Yang penting istiqomah di jalan Allah, aman alatul. Berarti kalau kayak kita ada kode-kode kayak gitu, kembali supaya jangan autopilot kita ya orangnya ya. Iya, betul. Nah, jadi itu tadi tuh saya pegang jadi Ustaz. Takutnya kalau kita dalam kondisi-kondisi nggak prima gitu kan, ketemu begitu. Saya paling sering memang kalau tidur. Saya tuh kalau tidur ada ngimpi, Ustaz. Ketika ngimpi, kemudian ngimpi biasa, Ustaz. Ngobrol sama orang gitu di mimpinya, tiba-tiba ngeliat satu orang. Saya tahu ini bukan. Langsung jer, bukan yang ini nih. Semoga nanti setelah ini nggak ada lagi itu kepekaan itu lagi insya Allah. Jadi relax. Mau cobain nggak? Tiba-tiba drastis jadi begitu ya? Ya kalau normal aman Mas, relax. Ya, tapi kalau misal ada sesuatunya ya nggak nyaman, langsung kayak ke ya macam-macam ya. Ada yang kayak kecek, ada yang kayak ketusuk. Mata berat banget tadi bilang. Enak malah. Oh itu kalau dibawa tidur lagi tambah enak. Menyep ya. Wah tadi saya tahan-tahan itu dulu. Ini memang sayanya tiba-tiba ngantuk. Apa emang efek ini ya? Saya tahan tadi tuh. Sampai dengkul tuh kelihatan dua-dua gini. Mata saya udah boleh. Aduh saat nih kalau mungkin yang kita sendiri sebenarnya bisa nggak ngeruqyah sendiri? Bisa. Semuanya bisa ngeruqyah diri sendiri ataupun keluarganya. Yang terpenting satu, ketika baca Quran hadirkan hati. Kata Ibnu Qayyim ada 3 hal. Pertama, hadirkan hati, fokuskan pendengaran, dan memposisikan diri kita seperti apa yang sedang Allah firmankan. Ayat yang sedang dibacakan, seakan-akan itu untuk kita. Lah, emang kalau habis baca itu,
baca artinya, kita kayak kesindir kadang. Iya, nah itu bagus sebenarnya. Malah bagus. Kalau nggak ngerasa kesindir, itu luar biasa itu, bebal. Justru kayak, karena ngerasa kayak kesindir itu bagus malah. Ada muhasabahnya berarti ya? Muhasabah ya, evaluasi. Kadang-kadang kita teguran buat siapa, langsung kita pikir, apa kita ada termasuk di situ yang dimaksud ya gitu. Makanya saya habis baca Quran, karena saya nggak tahu artinya, saya baca artinya juga habis baca biasanya. Kadang-kadang kalau kita juga lagi bikin animasi Ustaz, setiap hari Jumat tuh ada kiriman anak-anak tuh pada kirim murotal secara live. Anak-anak itu, mereka baca, anak-anak pada baca, anak-anak kecil kirim baca murotalnya. Saya sama Wisnu kan, Tengku Wisnu, dia baca ngecek Quran. Saya lihat artinya. Kadang-kadang saya suka jelek sendiri, kadang-kadang terlalu sendiri. Kadang saya karena udah ada yang ngontrol bacaannya kan, lagi baca saya juga belum bagus-bagus. Apa saya sambil lihat artinya. Ya Allah, ternyata ini jelek ya ternyata aslinya. Ini jelek artinya gitu. Kadang-kadang ini kita ngerasa, aduh ini kita termasuk di sini. Ternyata itu malah dianjurkan. Dianjurkan. Itu kebiasaan salafun saleh, orang-orang salaf. Orang-orang soleh terdahulu ketika baca Quran, mereka nggak melewati ayat berikutnya sebelum dia itu betul-betul paham dan betul-betul merenungi ayat yang sedang dibaca. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, membaca satu ayat dengan perenungan, tadabbur, lebih baik daripada membaca khatam tanpa tadabbur. Tapi kalau Ramadan gimana? Ya khatamin dulu, habis itu kalau udah selesai baru baca. Ya. Tapi jadi segeran Ustaz ya setelah ini ya? Iya. Tambah glowing ya. Kayak habis diurut. Kayak 25 lagi. Oh iya. Kayak umur 25. Masya Allah Ustaz, ini kalau misalnya apa? Kira-kira di kerabat atau teman ada yang memiliki masalah, mungkin masalah seperti itu misalnya gitu. Kita misalnya mau konsultasi atau curhat sama Ustaz di open nggak Ustaz? Insya Allah open. Insya Allah ya? Yeah. Wah itu hubunginnya kemana Ustaz? Waduh. Hubunginnya di itu ya, ada di info di sosial medianya Ustaz pasti ya? Iya. Kalau nomor pribadi mungkin Mas Ari udah punya ya? Nanti saya minta Mas. Waduh, jadi kalau biasanya ke admin yayasan saya sih. Ya mungkin ya karena kebetulan alhamdulillah qadarullah dikunjungi Ustadz, jadi ada kelebihan punya bisa konsultasi sama Ustadz langsung. Mungkin banyak juga yang teman-teman di rumah ini yang sebenarnya banyak yang lebih banyak pertanyaan mungkin Ustadz ya. Misalnya ada sesuatu di rumahnya atau yang saya pikir tadi itu gitu ya. Kalau saya dulu begitu, akhirnya direnov, hilang semua, Ustaz. Ngaruh nggak, Ustaz? Oh, ngaruh ya. Salah satunya renovasi. Nah ini bagus, nggak ada foto. Emang nggak ada foto, Ustaz? Alhamdulillah bagus. Foto itu pengaruh foto? Oh, pengaruh banget. Pengaruh. Orang-orang ini Mas, yang ahli-ahli santet, foto itu bisa jadi tempat, apa istilahnya ya, kayak terminal. Mencocokkan, ini targetnya ini sama ndak nih. Kadang bisa dari foto juga. Mereka mungkin nggak ngerasuk ya, tapi menyertai foto itu. Jadi maksudnya di foto itu bisa jadi perantara atau gimana? Iya. Bisa jadi perantara. Nah kalau di handphone kan? Oh enggak. Kalau handphone enggak dipajang. Oh. Ada. Enggak ada insya Allah. Oh iya itu. Intinya Mas, untuk yang konsultasi itu ya, insya Allah konten-konten kami itu mengajarkan tutorial ruqyah. Punya berbagai kasus lah, termasuk herbalnya. Jadi nanti bisa. Ada juga herbalnya. Nanti bisa simak mungkin di video-video kami. Kalau misal berhalangan untuk ketemu ya, karena kan cabangnya baru sedikit Mas. Oh berarti tinggal di praktekin itu ya? Bisa dipraktekin. Nah kalau yang dua ini Sat, bisa jadi ini nggak Sat? Kalau ini untuk yang biru untuk belajar ruqyah dari awal. Nah ini. Kalau yang ini khusus pembahasan jin nasab, jin leluhur. Nanti yang ketiga tentang indigo insya Allah. Masih saya ini ya Pak. Waduh ngeri itu. Kapan kita bahas indigo juga? Itu ngeri juga tuh. Siap. Waduh. Ini undang orang-orang indigo boleh.
Wah, kayaknya saya mau ajak teman-teman saya percaya indigo, atau juga mungkin yang orang-orang tahu di beliau indigo itu bisa orang ada nggak ya Ustaz yang bilangnya indigo tapi nggak indigo tapi indigo benar, ada nggak? Orang yang dibilang indigo tapi bukan indigo atau maksudnya dia ngarang-ngarang gitu misalnya? Oh, iya banyak. Ya ada beberapa lah. Ada beberapa yang ngarang, ada beberapa yang benar. Oh. Ada yang cuma pura-pura aja ya. Ada. Kayak beberapa sebenarnya gini, kayak beberapa ya gini, peramal itu saya nggak terlalu percaya gitu ya, ibaratnya. Nggak usah percaya. Emang nggak percaya? Nggak usah percaya. Nggak, mereka itu meramal itu memang cuma apa pola-pola aja, atau saya tuh orang ngeramal udah kamu mau diramal nggak mau gitu. Itu kayak kisahnya tadi Ibnu Sayyad. Jadi yang namanya jin itu ketika membisikkan kadang nggak jelas mas. Misal itu kayak kejadian yang kemarin, pesawat yang jatuh ada merah-merah dan biru-birunya apa gitu ya. Ya kan pesawat yang warna merah dan biru kan banyak banget. Jadi nggak jelas itu. Oh, pola atau ya polanya pola. Kalau kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, setan itu ketika kembali dari langit mencuri dengar dari berita-berita malaikat, ya quru fi uduni wali. Dia itu membisikannya seperti petokan ayam, Mas. Di telinga para teman-temannya itu dari para dukun. Jadi kan petokan ayam itu kan kecil sekali, nggak jelas gitu loh. Itu kayak gitu. Jadi makanya banyak yang dibumbui dengan 100 kedustaan. Oh, banyak karangan ya berarti? Banyak larangan. Makanya kita dilarang mempercayai peramal. Nah, itu dia teman-teman ya, apalagi ya banyak sekali ya netizen itu percaya banget sama ramalannya. Jadi bang di agama kita memang dilarang ya, dilarang. Dilarang banget. Walaupun nih, kalaupun ada ketika itu ada kesamaan itu cuma kebetulan berarti. Ya kebetulan aja. Kebetulan. Mungkin samanya satu kali, yang salah 100. Oh, yang 100 iya. itu nggak yang 100 nggak dipublis. Yang ribuan itu nggak diekspos. Iya. Ribuan malah jutaan mungkin. Aduh. Nah kebetulan ada yang kemiripan, kemudian ditarik lagi rekamannya di digitalnya, tapi yang keliru-keliru nggak pernah ditarik lagi datanya. Waduh. Wah Ustaz ini, terima kasih waktunya nih Ustaz. Sama-sama mas, saya yang terima kasih ini. Waduh. Kok jadi malah ini ya? Tapi memang ada kelegaan gitu ketemu sama Ustaz tuh, bahwa ada beberapa hal yang apa namanya yang kita pikir sesuatu itu apa namanya nemplok gitu kan. Ini begini jadi apa Ustaz pegang tadi aja dia kayak santai gitu rasanya. Tapi masih ngikut nggak? Enggak, insya Allah. Enggak. Udah masih nanya lagi. Nanti yang off kamera teman-teman gak usah denger ya. Ini saya mau tanya detail ya. Waduh. Siap. Waduh, terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Ustadz. Gitu juga Mas Ari. Namanya Ustadz tuh nama Muhammad Faizar Official. Muhammad Faizar Official. Dan di situ yang cerita apa Mas? Cerita untung. Oh iya, cerita untung. Yang ada kesangsian atau prasangka-prasangka gimana, cari aja sesuai judulnya gitu. Aduh. Makasih Ustaz waktunya Ustaz. Sami. Waduh, Masya Allah. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Yang di YouTube-nya juga Ustaz Faizar juga. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk subscribe. Dan juga ya kalau mau tanya monggo. Tapi nanyanya ke YouTube-nya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali Ustaz yang